Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nassahal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bid'awatihi ila yaumil liqa'i amma ba'd. Puji dan syukur para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah biiznillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah kita juga termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kita saat ini sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang tidak kalah keutamaannya dengan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, termasuk bulan kemarin yaitu bulan Rajab. Di bulan Sya'ban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memperbanyak puasa. Kapan Rasul banyak puasanya? Rasul banyak puasanya adalah di bulan Sya'ban. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah," kata Aisyah, "aku tidak pernah melihat Rasul istakmala siyama syahrin." Rasul menyempurnakan puasa satu bulan qattun sama sekali, illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu, dan aku tidak pernah melihat Rasul fi syahrin, dalam satu bulan, aktsara siyaman, lebih banyak puasanya, minhu, daripada Ramadan, fi Sya'bana, yaitu di bulan Sya'ban. Jadi hadis ini ingin menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain puasa satu bulan penuh itu di bulan Ramadan, maka yang paling banyak puasanya adalah di bulan Sya'ban. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya? Maka kita bisa melihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari jalur Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Kalau tadi dari istrinya Nabi, kalau ini dari Usamah bin Zaid.
Usamah bin Zaid itu dikenal dengan hibbur Rasul, adalah sahabat orang kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minas suhuri ma tasumu fi Sya'ban. Kata Usama, lam araka, aku tidak pernah melihatmu tasumu min syahrin, puasa min syahrin, dari satu bulan minas syuhuri, dari bulan-bulan yang lain, mata sumu fi Sya'ban, daripada engkau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasul? Jadi Usamah ini bertanya kepada Rasul, lima aroka, jadi kenapa Rasul itu, engkau itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, aku tidak pernah melihat, kecuali engkau memang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa itu engkau lakukan? Maka Nabi berkata, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Zalika, itu karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yaghfulu an-nasu minhu, yang mana orang-orang lupa terhadap bulan Sya'ban. Baina Rajab wa Ramadan, yaitu Sya'ban itu antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal, dan bulan Sya'ban itu adalah bulan saatnya dilaporkan amal ila rabbil alamin, kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyarfa'a amali wa ana shaimun, maka aku suka, kata Nabi, ketika amalku dilaporkan kepada Allah, wa ana shaimun, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi ternyata salah satu aktivitas Rasul di bulan Sya'ban memperbanyak puasa itu, kalau kita lihat dari hadis ini, Rasul memiliki dua alasan. Alasan yang pertama, karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yaghfulu anhu annas, jadi bulan yang dilupakan oleh orang-orang. Kenapa dilupakan? Karena bulan Sya'ban itu antara Rajab dan Ramadan. Mereka fokus berpuasa di bulan Rajab sehingga lupa bulan Sya'ban, karena sebentar lagi datang bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan dilupakan. Nah, kenapa Rasul mengisi dengan puasa di bulan yang dilupakan? Karena para jamaah rahimakumullah, kalau kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu dilupakan oleh orang-orang, kemudian kita menghidupkan sesuatu yang dilupakan itu, maka di sana ada keberkahan, ada fadlan aziman, ada keutamaan yang besar. Jadi kalau ada sesuatu yang dilupakan oleh manusia secara mayoritas atau oleh orang-orang dilupakan, kemudian kita menghidupkan kembali sesuatu yang dilupakan itu, maka itu akan mendapatkan sesuatu keistimewaan, akan mendapatkan keutamaan yang besar. Maka Rasul ingin, di mana orang-orang lupa terhadap bulan Sya'ban, Rasul menghidupkan bulan Sya'ban itu. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau berjamaah di masjid itu misalnya dilupakan oleh orang-orang, gak ada yang berjamaah. Kalau di komplek kita ya alhamdulillah, ya masjidnya senantiasa diisi dengan
salat berjamaah. Ini masjidnya tidak diramaikan dengan salat berjamaah, tidak dimakmurkan dengan kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan di masjid. Kemudian kita menghidupkan salat berjamaah, maka kita yang menghidupkan salat berjamaah itu kita memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan yang besar. Orang lain melupakan sunnah, kebiasaan kalau bertemu mengucapkan salam misalnya. Kemudian kita menghidupkan kebiasaan Rasulullah SAW, kebiasaan yang diajarkan oleh Rasul, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang besar. Orang lain lupa terhadap ajaran Rasul, kemudian kita menghidupkan ajaran itu, maka kita akan memiliki keutamaan yang besar. Ajaran Rasul terkait dengan bertetangga, orang lupa, gak ada yang menghidupkan, kita menghidupkan. Ajaran Rasul terkait dengan bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat itu harus senantiasa mengikuti contoh-contoh Rasulullah, kita menghidupkan kembali agar kehidupan bermasyarakat itu senantiasa mengikuti contoh Rasulullah. Ajaran Rasul, ya banyak ajaran Rasul itu ya. Jadi sunnah itu memang, sunnah itu pengertiannya ada dua. Sunnah itu kalau di dalam fikih itu hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau dalam pandangan fikih berarti sunnah itu adalah sesuatu yang lebih utama kita lakukan. Sunnah salat qobliyah subuh 2 rakaat. Artinya apa? Kita utama melakukan salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Sunnah itu ada dalam pengertian yang kedua. Sunnah itu adalah ajaran-ajaran Rasulullah atau contoh-contoh Rasulullah yang berupa perkataan Rasul, yang berupa ucapan Rasul, yang berupa perbuatan Rasul, yang berupa ketetapan Rasul. Maka kita mengenal ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah berupa ucapan, sunnah fi'liyah berupa perbuatan, ada sunnah takririyah berupa ketetapan Rasulullah SAW. Sunnah takririyah itu contohnya Rasul ketika para sahabat itu makan biawak. Biawaknya ini biawak Arab. Gak tahu biawak Arab sama nggak dengan biawak kita, ini harus diteliti itu. Saya juga belum meneliti apakah spesiesnya sama atau tidak. Jadi ketika para sahabat makan biawak itu, makan kemudian ditawarkan kepada Rasul, Rasul tidak memakan. Gitu. Rasul tidak memakan. Nah, Rasul tidak memakan ternyata di sana bukan artinya biawak itu haram. Karena ketika para sahabat makan biawak itu Rasul diam saja. Ya, Rasul diam saja. Nah, takrir itu begitu. Para sahabat melakukan perbuatan tapi Rasul tidak berkomentar. Maka diamnya Rasul itu merupakan ketetapan bahwa perbuatan itu boleh. Karena kalau tidak boleh pasti Rasul berkomentar karena ada di hadapannya. Gitu. Itu namanya sunnah takririyah, ketetapan Rasulullah SAW. Tapi sunnah takririyah ini tidak terlalu banyak. Yes, paling sedikit itu sunnah takririyah. Yang banyaknya adalah sunnah qauliyah, yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Nah, itu sunnah dalam pengertian yang kedua. Maka menghidupkan kembali ajaran Rasul yang berupa sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, maka ini memiliki pahala keutamaan yang besar. Ya. Jadi kalau dalam kehidupan masyarakat sunnah-sunnah, ajaran-ajaran
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada, kemudian kita menghidupkan kembali, maka kita adalah orang yang akan mendapatkan keutamaan yang besar. Ajaran Rasul terkait bagaimana mengelola harta yang ada di bumi ini, kemudian orang-orang melupakan bagaimana ajaran Rasul itu, kita menghidupkan kembali, maka itu ada keutamaan yang besar. Salah satu ajaran Rasul dalam mengelola harta itu, ada harta milik individu kata Rasul, ada harta milik umum, milik publik, ada harta milik negara. Di dalam Islam itu jelas mana harta milik individu, mana harta milik umum, milik publik, mana harta milik negara. Gitu. Maka kalau harta milik individu silahkan dikelola oleh individu. Kalau harta milik umum ini harus dikelola untuk kepentingan umum, dikelola oleh negara tapi dikembalikan untuk kepentingan umum. Gitu. Contohnya yang lagi ribut sekarang, ribut masalah laut, ribut masalah pagar laut. Jadi kalau dalam Islam yang namanya laut itu ya bukan milik individu, laut itu adalah milik umum, milik orang banyak. Maka negara akan mengelolanya. Siapa nanti yang akan bisa memanfaatkan lautan itu ya orang banyak. Orang-orang yang dia itu memiliki kemampuan untuk berlaut, mau berlaut mengambil ikan atau apapun, yang penting ya siapapun. Maka ya tidak boleh yang namanya lautan itu dikapling-kapling, lautan itu diprivatisasi. Tambang contohnya, tambang itu milik umum, harusnya dikelola oleh negara, dikembalikan kepada kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tambang garam kepada seorang sahabat namanya Abiyad bin Hamam. Setelah diberikan, ternyata tambang garam itu bukan tambang garam yang kecil. Ya. Dikatakan di dalam hadis, innau kalma'il iddah. Di tambang barang itu seperti air yang terus mengalir. Maka apa yang dilakukan Rasul? Rasul mengambil lagi tambang garamnya, karena ini banyak hasilnya, banyak garam, itu nggak boleh. Jadi milik individu oleh Rasul diambil, kemudian oleh Rasul dikelola untuk kepentingan umum. Nah, kita menghidupkan itu ajaran-ajaran Rasul yang tidak ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang tidak ada di tengah-tengah kehidupan kita, maka pahalanya memiliki keutamaan yang besar. Maka tidak mudah berjuang untuk mengembalikan ajaran-ajaran Rasulullah, itu tidak mudah. Banyak orang mungkin yang menyepelekan, banyak orang yang mencaci, banyak orang yang merintangi, begitu. Karena tadi pahalanya besar. Kalau pahala besar itu biasanya banyak tandanya, banyak halangan, banyak rintangan, banyak kesulitan. Ya. Sholat sunnah tahajud pahalanya gede, tidak mudah melaksanakannya, betul nggak para jamaah? Sulit, ada aja halangannya, ada saja rintangannya, begitu. Sholat berjamaah juga sebetulnya pahalanya gede. Maka kadang kita sholat berjamaah, kadang tidak. Untuk mengistiqomahkan setiap sholat 5 waktu itu berjamaah, nah, itu tantangannya agak lumayan. Itu biasanya yang memiliki keutamaan yang besar, yang memiliki pahala yang besar, disertai dengan tantangan yang luar biasa. Sholat subuh apalagi berjamaah pahalanya gede. Maka tidak semua orang bisa bangun di waktu subuh. Sholat asar oleh para ulama dikatakan itu adalah sholatul wusta. Salah satu tafsiran sholat wusta itu sholat asar. Sholat wusta itu adalah sholat yang memiliki keutamaan. Salah satunya sholat asar selain sholat subuh.
Karena asar itu memiliki karakter yang sama dengan sholat subuh. Asar itu biasanya habis istirahat. Habis istirahat akhirnya kecapean, ya asarnya kebablasan seperti kebablasan subuh. Maka itu adalah perkara yang memiliki keutamaan. Yang kedua, Rasul kenapa memperbanyak puasa di bulan Sa'ban? Karena bulan Sa'ban itu kata Rasul saatnya dilaporkan amal kepada Allah yang sifatnya tahunan. Kalau sifatnya harian adalah tiap pagi dan sore. Itu sifatnya harian. Sifatnya harian pagi dan sore. Sifatnya mingguan setiap Senin dan setiap hari Senin. Setiap hari Senin, ya, itu saatnya amal itu dilaporkan yang sifatnya mingguan. Yang sifatnya tahunan di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban yang mana? Di bulan Sya'ban yaitu nisfi Sya'ban. Di setengah dari bulan Sya'ban. Berarti tanggal berapa? Tanggal 15 Sya'ban. Karena kata Rasul dari hadis riwayat Ibnu Majah, innallaha la yattali'a fi lailatin nisfi minasya'ban, sesungguhnya Allah akan melihat di malam setengah dari bulan Sya'ban, yaitu malam ke-16 atau malam ke-15, fayughfaru li jami'i khalqihi, maka Allah akan mengampuni semua makhluknya. Semua makhluk Allah akan diampuni illa li musyrikin, kecuali orang yang melakukan kemusyrikan, au musahin, atau orang yang sedang bermusuhan, orang yang sedang berantem, ya, orang yang sedang memiliki permusuhan, maka itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Maka di bulan Sya'ban ini berarti kita di samping bisa berpuasa, kita juga bisa memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar di bulan Sya'ban ini. Kemudian bulan Sya'ban juga para jamaah rahimakumullah adalah bulan di saat diturunkannya perintah Allah untuk bersolawat kepada baginda Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, surah At-Taubah ayat ke-56 kalau tidak salah. Nah, itu diturunkannya oleh para mufassir sepakat salah satunya di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban itu menurut para ulama berdasarkan hadis-hadis tadi, maka bulan Sya'ban itu adalah bulan saatnya memperbanyak puasa, bulan saatnya memperbanyak istighfar, bulan saatnya memperbanyak sholawat. Jadi kita bisa melakukan 3 amalan itu. Kenapa berpuasa? Ini latihan, karena sebentar lagi datang bulan Ramadan. Ini persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Bahkan para ulama mengatakan kalau diibaratkan sholat, Sya'ban ini adalah sholat qobliyah, Ramadan itu adalah sholat 5 waktu. Maka sholat qobliyah itu gunanya apa? Mempersiapkan dulu, mempersiapkan bahwa kita akan sholat. Maka orang yang sholat sunnah qobliyah, suasana hatinya itu sudah tersuasanakan untuk sholat, sehingga ketika sholat 5 waktu dijalankan, maka dia sudah siap memiliki suasana untuk menata hatinya di dalam sholat, sehingga akan fokus, akan khusyuk. Harapannya seperti itu. Itu para jamaah rahimakumullah terkait dengan bulan Sya'ban sebagai pengantar di pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita sebetulnya tidak akan membahas tentang bulan Sya'ban secara khusus, secara luas,
tapi ya ini sebagai pengantar saja agar kita bisa punya bekal ketika ada di bulan Sya'ban ini, mumpung bulan Sya'bannya baru awal-awal, sehingga kita bisa melakukan hal tersebut ya. Nah, yang akan kita bahas di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada kesempatan pagi hari ini adalah hadis-hadis terkait al-iqtisad fit tha'ah. Al-iqtisad itu pertengahan di dalam melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Ma anzalna tidaklah kami menurunkan alaika kepadamu Muhammad Al-Qur'ana Al-Qur'an litashqa untuk membuatmu sulit. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan untuk membuat kesulitan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an itu pasti mudah. Apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an itu pasti bisa dilakukan. Maka kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan pada satu jiwa pun illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini artinya apa? Apa yang dibebankan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, atau apa yang disebut dengan taklif. Nah, taklif itu adalah beban hukum, atau taklif itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah terkena perintah Allah itu disebutnya apa? Mukallaf. Ya, mukallaf. Maka kita ini mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang harus menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa tuh? Orang yang baligh, orang yang berakal, orang yang memiliki kemampuan. Itu adalah orang yang sudah terkena taklif. Tapi secara umum mukallaf itu adalah orang yang baligh dan berakal. Maka kalau sudah baligh dan berakal, kita sudah terkena beban untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa ya, perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an itulah sesuatu yang bukan menyulitkan, tapi sesuatu yang mudah bisa kita laksanakan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu, Allah menginginkan bikum terhadap kalian al-yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi segala sesuatu yang Allah perintahkan, segala sesuatu yang Rasulullah anjurkan, itu adalah al-yusru, kemudahan. Jadi kalau yusrun itu kemudahan yang semua orang juga menganggap mudah, itu namanya yusrun. Jadi kalau dikatakan ini adalah sesuatu yang yusrun, semua orang pasti menganggap mudah. Kalau saya menganggap mudah tapi bapak-bapak menganggap sulit, itu namanya sahlun dalam bahasa Arab ya. Usrun juga sama, usrun itu sulit. Sulitnya ya semua orang pasti menganggap sulit hal tersebut. Tapi kalau saya menganggap sulit, bapak-bapak tidak menganggap sulit, itu namanya so'bun dalam bahasa Arab ya. Jadi memang pilihan bahasa itu tepat ya. Allah Subhanahu wa taala memilih kata-kata, memilih bahasa tepat. Jadi Allah itu menginginkan kemudahan bagi siapa? Kemudahan bagi semuanya. Yang semuanya bisa melakukan itu. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi siapa? Kesulitan bagi semuanya. Sehingga ajaran Islam ini
atau perintah dan larangan Allah ini adalah sesuatu yang mudah kita jalankan dan yang mudah kita tinggalkan kalau berupa larangan. Hadis yang pertama terkait al-iqtisad fi ta'ah, pertengahan di dalam melakukan ketaatan, artinya tidak berlebih-lebihan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaiha wa indaha imratun. Dakhala masuk Rasul alaiha kepada Aisyah, wa indaha, dan di sisi Aisyah itu imratun, ada seorang perempuan. Qala, berkata Rasul, man hadhihi, siapa ini? Qalat, Aisyah menjawab, hadhihi fulana, ini adalah si fulan. Si fulan itu ya namanya tidak disebutkan, namanya tidak diketahui oleh orang yang meriwayatkan hadis ini, begitu. Kalau ya Aisyah mah tahu namanya, cuma orang yang meriwayatkan hadis ini tuh ini namanya siapa? Ya namanya itu bisa pertama tidak diketahui, atau namanya itu mungkin ada perbedaan, kata si A ini, kata si B ini, gitu. Kan kalau hadis mah seperti memberikan informasi pada jamaah rahimakumullah. Maka informasi itu kan kadang bisa sesuai dengan sumbernya asli, bisa kadang semakin jauh informasi itu sampai, kadang sudah berkurang, begitu. Makanya dalam hadis itu untuk menjaga keaslian bahwa ini benar dengan benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, maka para perawi itu harus memiliki sifat adalah, sifat keadilan, harus memiliki sifat dobit. Para perawi itu harus memiliki sifat dobit. Dobit itu apa? Kuat hafalannya, atau catatannya memang ada komplit, gitu. Itu orang yang dobit. Nah, kalau perawi itu tidak adil, perawinya suka melakukan kemaksiatan, perawinya adalah orang yang fasik, orang yang munafik, itu hadis tidak akan diterima. Atau perawinya hafalannya tidak kuat, lupa lagi, maka itu tidak diterima, ya. Maka perawi itu adalah orang-orang yang pertama adil, yang kedua dobit, yang ketiga adalah thiqah, dapat dipercaya. Jadi kan Imam Bukhari itu salah satu kedobitannya itu, Imam Bukhari ada 100 hadis diuji tuh Imam Bukhari, ada 100 hadis kemudian diacak-acak oleh para ulama, diacak-acak. Coba kembalikan hadis itu kepada sanadnya, kepada periwayatnya, maka 100 hadis itu bisa dikembalikan dengan tepat oleh Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari itu hafalannya ada berapa tuh? Ya lebih dari 300 hadis. Kuat, ya, hafalannya kuat. Gitu. Salah satunya Imam Syafi'i, ya Imam Madhab itu hafalannya kuat. Imam Syafi'i itu hafalannya kalau sekali lihat Al-Quran itu baru dilihat saja itu sudah hafal, masuk. Luar biasa, hebat itu, ya. Makanya Imam Syafi'i itu kalau sudah buka satu lembar, dia nggak mau buka lembaran selanjutnya, takut nambah hafalannya. Kenapa takut nambah hafalannya? Karena kalau sudah punya hafalan harus dijaga. Harus dijaga terus, harus hafal sampai ya akhir hayat, harus dijaga. Jangan sampai sudah tujuan kita menghafal Al-Quran itu dilupakan, ya. Jadi itu makanya di sini ada kata-kata fulana, mungkin ada ya perdebatan atau mungkin juga tidak diketahui oleh periwayat hadis, ya, orangnya siapa. Tazkuru min salatiha, dia menceritakan, si perempuan tadi itu menceritakan terkait salatnya. Qala, berkata Nabi, jangan begitu. Alaikum bima tutikun, alaikum atas kalian bima tutikun, apa-apa yang sesuai dengan kemampuan kalian.
wallahi la yamallullah hatta tamallu. Allah itu tidak akan pernah bosan hatta tamallu, sehingga kalian merasa bosan. Mungkin ini seorang perempuan itu ya sholat terus tidak melakukan apa-apa, ibadah saja di masjid saja. Mau apain Pak? Saya mau ibadah. Masjid aja terus dari subuh sampai isya, nggak kemana-mana, di masjid saja. Ya, itu kan ibadah. Ibadah itu perbuatan yang bagus. Tapi kalau berlebih-lebihan dalam ibadah, itu adalah sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, maka kata Rasul, sesuai dengan kemampuan saja. Sesuai dengan kemampuan. Kita sholat tahajud mampunya 2 rakaat, jangan dulu 20 rakaat, jangan dulu 5 rakaat gitu dengan witirnya, jangan dulu 11 rakaat dengan witirnya, ya gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan saja. Jadi ada kata-kata mah tadi, mah itu adalah larangan, jangan, ya. Jadi maknanya la yamallu, Allah tidak akan pernah bosan itu, la yaqta'u sawaba ankum. Jadi Allah akan senantiasa memberikan pahala, memberikan imbalan, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ya jangan juga kita berlebih-lebihan di dalam ketaatan. Ketaatan itu ya pertengahan saja, yang tengah-tengah saja, jangan keterlaluan, jangan berlebih-lebihan. Jadi memang hadis ini tadhkuru Aisyah kasrata ibadatiha wa sholatiha. Jadi Aisyah sebenarnya menceritakan tentang banyaknya ibadah si perempuan tadi, wa sholatiha, dan sholatnya, la yumalu al malal istiqalu syai'in wa nufurun nafsi wa huwa muhalun ala Allah wa inna ma utliqu alaihi ta'ala. Jadi ya memang si perempuan itu ya banyak melakukan ibadah, banyak melakukan sholat. Nah ini yang dikhawatirkan kenapa banyak melakukan ibadah itu tidak diperkenankan atau hukumnya makruh, ya lebih baik ditinggalkan kalau makruh itu, ya. Karena khawatir khosyatal malal wal putur, khawatir akhirnya bosan atau khawatir akhirnya putur. Putur itu apa? Putur itu tidak melaksanakan lagi sholat tahajud 11 rakaat, setelah itu tidak sholat tahajud lagi gitu. Sedekah 1 juta, setelah itu tidak sedekah lagi gitu. Jadi memang amalan yang bagus itu bukan amalan-amalan yang banyak yang membuat kita akhirnya menjadi bosan. Tapi kalau banyak tidak jadi bosan, ya itu lebih bagus daripada yang sedikit gitu. Jadi kalau kita melakukan amal banyak tetapi kita menjadi bosan, terus ibadah, terus melakukan sholat, akhirnya bosan. Bahkan kalau terus-terusan melakukan ibadah, semangat ibadah itu berlebihan, kalau orangnya bodoh bahaya gitu. Kalau orang bodoh itu orang yang tidak punya ilmu. Pokoknya Ustaz saya mau ibadah gitu, saya mau sholat sebanyak-banyaknya. Habis sholat subuh dia sholat, habis sholat asar dia sholat. Karena semangatnya ingin banyak melakukan ibadah, melakukan sholat. Tapi ternyata karena dia bodoh hanya melakukan kesalahan gitu. Jadi bisa yang namanya disebut di dalam istilah fikih itu tatorruf. Tatorruf itu berlebih-lebihan. Maka orang bodoh pada jamaah rahimakumullah melakukan apapun, dikasih apapun bahaya. Orang bodoh juhud. Maka kalau orang bodoh juhud akan menjadi miskin. Tapi kalau orang pintar juhud, maka orang pintar itu akan menjadi qanaah. Begitu. Ya. Orang bodoh dikasih harta, maka
akan merusak gitu. Punya harta karena bodoh akan merusak atau hartanya akan habis. Orang pintar dikasih harta, maka dia akan punya inisiatif, dia akan punya kreativitas dengan harta tersebut. Begitu. Jadi orang bodoh memang gak ada baik-baiknya. Gitu. Orang bodoh melakukan ibadah ya seperti tadi. Gitu. Orang bodoh melakukan ketaatan seperti tadi. Maka memang penting kita punya ilmu itu. Kalau orang yang berilmu itu, insya Allah segala sesuatunya akan menjadi kebaikan. Maka bedanya orang bodoh dengan orang yang berilmu itu bagaikan bumi dengan langit, ya, dengan langit jauh sekali. Jadi kalau kita memperbanyak ibadah, kemudian kita sampai bosan, nah ini hukumnya makruh. Ya. Nanti di depan diceritakan hadis bahwa yang terpenting itu adalah dawamnya semua amal itu. Ya. Khairul amal adwamuha wa in qalla, kata Rasul. Sebaik-baiknya amal itu adwamuha, yang paling dawamnya itu amal, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi sedekah sehari 1000 dengan 1 juta hanya sekali, maka akan lebih baik sehari 1000 kalau seumur hidupnya dia terus sedekah 1000 gitu tuh. Itu akan lebih baik. Ya. Karena kalau sepanjang umurnya, maka akan lebih dari 1 juta gitu sedekahnya. Ya. Jadi Rasul itu tidak melihat besar atau kecilnya, tidak melihat kuantitas, tapi melihat apa? Kualitas. Jadi kualitas itu apa? Kualitasnya adalah dalam beramal yang terus menerus, yang dawam. Ya. Itu hadis yang pertama. Ada jamaah rahimakumullah. Sampai jam berapa ini Pak Suri? Iya. Satu lagi betul ya. Terakhir satu hadis lagi. Iya. Satu lagi hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih. Jadi muttafaqun alaih itu disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, qala jaa salah satu rahtin ila buyuti azwajin nabi. Datang salah satu rahtin. Rahtun itu min salasah ilal asrah. Jadi 3 orang sampai 10 orang, itu namanya rahtun. Jadi datang kepada Rasul salah satu rahtin, berarti 3 orang. Datang 3 orang ila buyuti azwajin nabi, kepada rumah istri-istrinya Nabi. Yas'aluna an ibadatin nabi. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi itu seperti apa. Karena yang tahu ibadahnya Nabi tentunya adalah istri-istrinya Nabi. Ya. Falamma uhbiru ka'annahum taqalluna. Maka setelah mereka diberitahu oleh istri-istri Nabi tentang ibadah Nabi, ka'annahum taqalluna, maka mereka itu seolah-olah merasa ternyata amalnya itu baru sedikit. Amalnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah. Wa qalu aina nahnu minan nabi, di mana posisi kita daripada Nabi. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Padahal Nabi itu sudah diampuni dosa yang terdahulunya dan dosa yang akan datang. Tapi ibadahnya lebih daripada kita, kata para sahabat. Maka di mana posisi kita ini daripada Nabi? Qala ahaduhum, berkata salah seorang di antara mereka, ama ana wa usolli lailan abadan. Akhirnya salah seorang dari mereka itu mengatakan, kalau begitu saya mau sholat sepanjang malam, abadan, selama-lamanya. Ingin ibadahnya itu sama dengan Nabi. Wa qala al-akhar, dan yang lainnya berkata, wa ana asumu dahru abadan wala ubtiru, saya akan puasa 1 tahun penuh selama-lamanya, tidak akan berbuka. Begitu.
Luar biasa ya. Wa qala al-akhar, berkata yang lainnya yang ketiga, wa ana a'tazilun nisaa fala atajawwaju abadan. Saya akan menjauhi perempuan, saya tidak akan nikah selama-lamanya. Ayo, Bapak mau milih yang mana? Milih yang mana tuh? Ya. Aduh, luar biasa ini sahabat. Kemudian datang Rasul. Faja'a Rasulullah ilaihim, datang Rasul kepada mereka. Faqala, maka Rasul berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian, kata Rasul, yang mengatakan mau seperti ini, mau seperti ini. Amma wallahi, maka demi Allah, inni la ahsyakum lillah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian, kata Rasul. Wa atqakum lahu, dan aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Lakinni asumu wa ubtiru, akan tetapi aku berpuasa, wa ubtiru, dan aku berbuka, wa usali wa arkudu, aku salat, wa arkudu, dan aku juga tidur, kata Rasul. Wa atazawwaju an-nisa, dan aku juga nikah dengan perempuan. Begitu. Jadi ternyata orang yang tadi ingin setiap malam sholat terus, ingin puasa 1 tahun tidak berbuka, mau menjauhi perempuan, ditegur oleh Rasul. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa. Saya tidak seperti itu ibadahnya. Saya sholat, saya tidur, saya berpuasa, saya berbuka, begitu. Saya juga menikahi perempuan. Maka kata Rasul, faman rogiba an sunnati falaisa minni, maka siapa saja yang benci dari sunnahku, dari kebiasaanku, falaisa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Ini Rasul ingin mengajarkan kepada para sahabat, maka di dalam beribadah itu tidak berlebihan. Al-iktisad fil ibadah, ya pertengahan saja. Salat ya salat, kalau sudah waktunya salat. Kalau waktunya tidur ya tidur, waktunya istirahat ya istirahat, gitu tuh, ya. Istirahat. Puasa ya silakan puasa, waktunya berbuka ya berbuka, gitu. Ya. Nikah silakan nikah, kalau sudah waktunya nikah silakan nikah, begitu. Ya. Maka Rasul di akhir hadisnya ya menegaskan, jadi kalau seperti itu, kalian itu seperti orang yang nanti akan membenci terhadap sunnahku, karena menduga bahwa Rasul itu ibadah tiap malam, nggak pernah tidur. Akhirnya benci terhadap sunnah itu karena berat. Nggak akan bisa kita melakukan itu, betul nggak? Nggak akan bisa melakukan sepanjang malam kita sholat terus, nggak akan bisa. Ya. 1 tahun kita puasa tidak buka-buka, bisa nggak? Nggak akan bisa, ya. Itu justru menjadi masakat, menjadi bahaya bagi kita, menjadi kesulitan bagi kita, ya. Tapi yang luar biasa itu, yang harus kita tiru adalah semangat para sahabat. Jadi para sahabat itu kalau mendengar orang yang hebat dalam ketaatan, maka dia tidak mau kalah dengan orang itu. Dia ingin melebihi orang itu. Contohnya, ketika mendengar Nabi itu ibadahnya luar biasa, maka dia ingin 1 level minimalnya dengan Nabi. Gitu. Ingin sama dengan Nabi, sehingga tadi melakukan hal ini dan hal itu. Ini semangatnya sahabat. Jadi sahabat itu kenapa termasuk orang yang paling baik, orang yang paling hebat, kata Allah, ketika Allah mengatakan bahwa umat yang terbaik itu kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat terbaik. Ini pujian kepada sahabat. Kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Nah, sahabat itu mendapatkan pujian langsung dari Allah, umat terbaik, ya. Umat yang terbaik itu sahabat. Maka kita para jamaah rahimakumullah, minimalnya kalau tidak bisa seperti sahabat, minimalnya kita mirip-mirip dengan sahabat.
level kita harus sampai ke sana, mirip dengan sahabat, amalannya mirip dengan sahabat, ya, sikapnya mirip dengan sahabat, akhlaknya mirip dengan sahabat. Karena sahabat itu adalah orang yang ya tahu bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pentingnya ini kita mengkaji hadis-hadis Rasul agar tahu bagaimana sahabat itu sebenarnya, ya. Begitu. Jadi ya jangan keterlaluan. Wal iktida bihi fit tawassut wal i'tidal wa haqiqatut taqarrub ila Allah taala laisa minal birri al ibtida fid din bima lam yarid bihi nasu min kitab wa sunnah. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa al iktida bih mengikuti Nabi itu fit tawassut wal i'tidal, ya, dalam kapasitas kita saja, pertengahan saja, sedang-sedang saja mengikuti Nabi itu. Jangan sampai memberatkan kita menjadi masyarakat kita. Jadi itu para jamaah rahimakumullah, hadis-hadis tentang al-iqtisad bit ta'ah. Nanti banyak hadis-hadis yang lainnya, masih banyak, nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sehingga kita senantiasa bisa berada di majelis ini. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Sebelum diakhiri, kalau ada yang ingin disampaikan, bangga dipersilahkan. Baik, terima kasih materi sudah disampaikan. Tapi memberikan kesempatan kepada jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang ada di belakang. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, ada yang dipertanyakan, dipersilakan. Ada pertanyaan? Baik, sepertinya tidak ada, Ustaz. Jadi mohon untuk ada keberkahan di dalam kajian pada subuh hari ini. Mohon ditutup dengan doa. Baik, para jamaah rahimakumullah, mari kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai amal baik, dan mudah-mudahan kita juga disampaikan ke bulan Ramadan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal, dengan lebih baik lagi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke majelis ini, Allah senantiasa mempermudah segala urusan kita. Andaikan di antara kita ada yang sedang sakit, di antara keluarga kita ada yang sedang sakit, di antara jamaah kita ada yang sedang sakit, di antara tetangga kita ada yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya, ganti dengan kesehatan. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, sifaa la yughadiru saqama. Dan andaikan di antara kita ada yang memiliki cita-cita, keinginan, hajat, semoga Allah segera mewujudkan cita-citanya, keinginan, hajatnya, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam kebaikan ini sampai ajal menjemput kita. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, di waktu yang baik, dikumpulkan kembali di surganya Allah bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Al-hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qul qali hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.